Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Friska dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23110026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian audit 2. Tujuan penyelesaian audit. Yang pertama, memastikan seluruh temuan audit telah ditindaklanjuti. Tujuan utama penyelesaian audit ini adalah memastikan bahwa semua temuan yang ditemukan selama proses audit telah mendapatkan perhatian dan tindakan perbaikan dari pihak auditi. Ini penting agar risiko yang teridentifikasi dapat diminimalisir. Yang kedua, menyusun laporan audit final yang lengkap dan akurat. Laporan audit final ini harus memuat seluruh hasil audit secara komprehensif, termasuk temuan, rekomendasi, dan tanggapan auditi. Akurasi laporan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan yang jelas dan terukur. Ini bertujuan untuk rekomendasi harus spesifik, realistis, dan dapat diukur keberhasilannya agar auditi dapat melaksanakan perbaikan dengan efektif dan terarah. Yang terakhir, menutup proses audit dengan dokumentasi yang memadai. Dokumen yang lengkap menjadi bukti bahwa proses audit telah selesai dengan baik, memudahkan monitoring dan referensi di masa depan. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian audit. Yang pertama, review hasil audit interim. Melakukan evaluasi sementara terhadap hasil audit yang sudah berjalan untuk memastikan tidak ada temuan yang terlewatan. Yang kedua, penyelesaian temuan audit. Ini bertujuan supaya kita harus menindaklanjuti temuan dengan meminta auditi melakukan perbaikan dan mengumpulkan bukti penyelesaian. Yang ketiga, diskusi dan klarifikasi dengan auditi. Dengan mengadakan pertemuan untuk membahas temuan, klarifikasi, dan memastikan pemahaman yang sama antara auditor dan auditi. Yang keempat, penyusunan laporan audit final. Dengan menyusun dokumen laporan akhir yang berisi seluruh hasil audit, temuan, rekomendasi, dan tanggapan auditi. Yang terakhir, tindak lanjut rekomendasi audit. Ini harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dan efektif dalam memperbaiki kondisi yang diaudit. Selanjutnya, penyelesaian temuan audit. Poin pertama, identifikasi temuan kritis dan non-kritis. Dengan memilah temuan berdasarkan tingkat resiko dan dampaknya agar prioritas penyelesaian dapat ditentukan dengan baik. Yang kedua, verifikasi tindakan perbaikan auditi. Auditor memeriksa bukti bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan sesuai rekomendasi. Yang ketiga, bukti penyelesaian. Dengan semua bukti, perbaikan harus didokumentasikan untuk keperluan audit trial dan laporan. Yang keempat, evaluasi efektivitas tindakan perbaikan. Dengan menilai apakah tindakan perbaikan yang dilakukan benar-benar menyelesaikan masalah dan mencegah terulangnya temuan. Selanjutnya, penyusunan laporan audit final. Struktur laporan audit. Terdapat 4 poin penting di dalam struktur laporan audit, yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif. Ini merupakan gambaran singkat hasil audit dan temuan utamanya. Yang kedua, temuan audit dan rekomendasi, detail temuan dan saran perbaikan. Tanggapan auditi dengan respon dan rencana tindakan dari auditi. Keempat, kesimpulan dan saran, penilaian akhir auditor dan rekomendasi tambahan. Selanjutnya, penulisan yang jelas dan objektif. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa bias dan berdasarkan fakta. Yang ketiga, penyampaian laporan kepada pihak terkait. Laporan ini harus disampaikan kepada manajemen dan pihak-pihak yang berwenang untuk tindak lanjut. Selanjutnya adalah tindak lanjut dan monitoring. Jadwal monitoring tindak lanjut. Ini menetapkan waktu pengawasan berkala untuk memastikan tindakan perbaikan berjalan sesuai rencana. Peran auditor dan manajemen. Auditor melakukan verifikasi tindak lanjut,
sementara manajemen bertanggung jawab memastikan implementasi perbaikan. Selanjutnya, pelaporan hasil monitoring. Hasil pemantauan harus dilaporkan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Yang terakhir, penanganan temuan berulang. Jika temuan ini muncul kembali, maka perlu dilakukan analisis akar masalah dan tindakan korektif yang lebih mendalam. Dan berikut adalah contoh penyelesaian audit atau studi kasus. Contoh temuan dan langkah penyelesaian, misalnya telah ditemukan ketidaksesuaian prosedur pengadaan barang. Dengan ini langkah penyelesaiannya adalah revisi SOP, pelatihan staf, dan audit ulang. Yang kedua, hasil akhir dan pembelajaran. Setelah terjadi perbaikan, maka proses pengadaan menjadi lebih transparan dan efisien serta resiko penyimpangan berkurang. Kesimpulannya adalah pentingnya penyelesaian audit yang tuntas, karena penyelesaian yang lengkap memastikan audit memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Yang kedua, dampak positif bagi organisasi dengan memperbaiki proses, meningkatkan kepatuhan, dan meminimalisir resiko kerugian. Yang terakhir adalah komitmen bersama untuk perbaikan berkelanjutan. Penyelesaian audit bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari siklus perbaikan terus-menerus. Baik, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kalimat yang masih kurang sesuai dengan pernyataan ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.